Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai manajemen strategi PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Nabila Dewi Azari dengan NIM B100220026. Yang kedua ada Velia Mutiara Ardana dengan NIM B100220036. Yang ketiga ada Diandra Nurul Iza Alfia Salsabila dengan NIM B100220049. Yang keempat ada Keisha Puspita Latianingtin dengan NIM B100220080. Yang terakhir ada Safrina Nur Arfiah dengan NIM B100220085. Langsung saja ke materinya. Company Description. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau yang disebut dengan HM Sampurna merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1913 dan berkantor pusat di Surabaya. HM Sampurna dikenal dengan beberapa mereknya seperti Jisamsu, Sampurna A, dan LA Light. Sejak 2005, HM Sampurna menjadi bagian dari Philip Morris International yang membuat perusahaan ini semakin kuat di jaringan bisnis global. HM Sampurna memiliki strategi produksi, pemasaran, dan distribusi produk tembakau. Selanjutnya, visi dari PT Hanjaya Mandala Sampurna adalah menjadi perusahaan paling terkemuka di dunia. Dengan visi ini, perusahaan HM Sampurna memiliki misi yang pertama, menyediakan produk-produk berkualitas tinggi bagi kalangan dewasa dengan harga yang wajar dan relevan. Yang kedua, menyediakan kompensasi yang kompetitif dan lingkungan kerja yang baik bagi karyawan dan juga menjaga hubungan baik dengan mitra usaha. Yang ketiga, berkontribusi positif terhadap masyarakat luas melalui kegiatan pendidikan, penanggulangan bencana, ataupun program sosial lainnya. Selanjutnya ada makro eksternal analisis. Yang pertama itu ada peluang atau opportunity dengan skor 1,37. Yang artinya perusahaan memiliki peluang dari pertumbuhan pasar rokok rendah nikotin, dukungan pemerintah, ekspor produk ke luar negeri atau TRIDS dengan total skor 1,44, yang artinya itu perusahaan menghadapi tantangan dari pesaing ketat antar merek, beban cukai tinggi, munculnya produk substitusi seperti vape, penurunan daya beli, serta kebijakan pemerintah yang ketat terhadap industri rokok. Selanjutnya ada mikro eksternal analisis. Yang pertama ada brand equity atau kekuatan merek. Dengan perbandingan, HMSP atau Hanjaya Mandala Sampurna Tbk lebih besar daripada industri rokok umum karena kekuatan merek menjadi keunggulan kompetitif bagi PT Sampurna tersebut. Yang kedua itu ada hambatan masuk. Dengan perbandingan, HMSP lebih besar daripada industri rokok umum karena hambatan masuk yang tinggi melindungi posisi pasar di HMSP. Yang ketiga itu ada akses distribusi. Keempat ada skill atau keahlian inti. Dengan perbandingan, HMSP lebih besar daripada industri rokok umum karena kompetensi SDM dan pengalaman operasional itu menjadi modal penting dalam mempertahankan dominasi. Yang kelima itu ada economies of scale atau skala ekonomi. Dengan perbandingan, HMSP lebih besar daripada industri rokok umum. Yang keenam ada persyaratan modal. Dengan perbandingan, HMSP lebih besar daripada industri rokok umum karena modal kuat mendukung ekspansi dan inovasi berkelanjutan. Yang ketujuh ada kebijakan pemerintah, karena pengalaman menghadapi regulasi menjadi keunggulan kompetitif tersendiri. Yang kedelapan ada tindakan balasan kompetitor. Dengan perbandingan, HMSP lebih besar daripada industri rokok umum, karena daya tahan terhadap pesaing tinggi dan kemampuan adaptasi. Analisis internal. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk memiliki strength dominan di industri rokok Indonesia dengan pangsa pasar 28%, didukung oleh jaringan distribusi luas, brand awareness tinggi, serta dukungan modal dan teknologi dari Philip Morris International. Inovasi produk, efisiensi produksi, dan harga kompetitif juga memperkuat posisinya. Total score strength 2,86 menunjukkan kondisi internal yang sangat kuat dan kompetitif. Sementara, weaknesses PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk memiliki weaknesses seperti ketergantungan pada regulasi dan cukai, isu kesehatan, serta fluktuasi bahan baku, disertai pembatasan promosi dan persaingan ketat, dengan skor weaknesses 0,80. Dengan total skor IFE 3,66, menunjukkan bahwa kekuatan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk jauh lebih dominan, sehingga perusahaan tetap kuat dan kompetitif di industri rokok Indonesia. SWOT analisis. Opportunities muncul dari pasar rokok lontar atau low nikotin, ekspor dan inovasi. Threats berasal dari regulasi ketat, kenaikan cukai, serta tren rokok elektrik. Strengths, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk memiliki pangsa pasar luas, representasi tinggi, dan dukungan Philip Morris dengan keuangan serta distribusi yang kuat. Strategi SO memanfaatkan kekuatan dan dukungan Philip Morris untuk mengembangkan inovasi produk dan memperluas pasar. Strategi ST, jaga reputasi, hadapi regulasi, dan lakukan diservasi. Weakness seperti lemah pada harga tinggi, ketergantungan cukai, ekspansi global terbatas, dan persepsi negatif. Strategi WO, efisiensi produksi, ekspansi global, dan perbaikan citra lewat CSR. Strategi WT,
diversifikasi produk, penguatan CSR, dan efisiensi biaya. Tabel BCG menunjukkan posisi 4 produk sempurna berdasarkan pangsa pasar dan pertumbuhan pasar. SKM berada di posisi cash cow karena memiliki pangsa pasar besar namun memiliki pertumbuhan yang rendah. SKT berada di posisi dark, Rokok Mel berada di star, dan produk alternatif E-Cigarette berada di question mark. Matriks BCG. SKM berada di cash cow, Set berada di dark, Rokok Mel berada di star. Karena pangsa pasar tinggi dan pertumbuhan cukup baik, sedangkan produk e-cigarette masuk question mark karena pertumbuhan tinggi namun pangsa pasarnya masih kecil. Alternatif strategi. Berikut adalah matriks yang menunjukkan rekomendasi strategi berdasarkan daya saing perusahaan dan kondisi lingkungan. Jika daya saing kuat dan lingkungan prospektif, digunakan strategi agresif seperti market development atau integrasi. Jika daya saing lemah dan lingkungan buruk, rekomendasinya restrukturisasi atau divestasi. Strategi dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, posisi kuat dan pertumbuhan cepat. Strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Kuadran 2, pertumbuhan cepat tapi posisi lemah. Fokus pada pengembangan pasar dan perbaikan internal. Kuadran 3, pertumbuhan lambat dan posisi lemah. Kuadran 4, pertumbuhan lambat tapi posisi kuat. Diversifikasi atau alisiansi strategi. Evaluation strategi. Stabilitas. Strategi ini cocok jika industri bersifat stabil dan pertumbuhan pasar lambat. Perusahaan memiliki posisi dominan dan fokus pada efisiensi operasional. Present 0,8-0,2. Artinya, strategi ini masih stabil, masih relevan, tetapi perlu penyesuaian. B. Merger. Digunakan saat perusahaan ingin memperbesar pangsa pasar melalui akuisisi pesaing. Present 0,8-0,2. Strategi ini, merger, dinilai cukup potensial. C. Integrasi horizontal. D. Aliansi strategi. Dapat meningkatkan pembagian sumber daya dengan akses digital. Present 0,8-0,2. Strategi aliansi dinilai sangat layak dijalankan. D. Divestasi. Dilakukan saat strategi menghambat penggagalan atau divisi tidak efisien. Present 0,67-0,33. Strategi ini bersifat opsional. Nah, jadi kesimpulan dari hasil evaluasi strategi yang paling efektif dan realitas adalah aliansi, strategi, dan merger. Karena keduanya sangat mendukung pertumbuhan pasar, inovasi, dan efisiensi. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.